Perkenalkan, nama saya Priscilia Damaria Ella Lelucinta dengan NRP 1301 20055. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pelanggaran etika yang dilakukan oleh Oreo PT Nabisco. Sebelumnya, etika bisnis itu sendiri adalah pemahaman tentang tata cara ideal dalam mengelola bisnis dengan memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku dalam aspek ekonomi dan sosial yang bertujuan mendukung maksud dan tujuan dari bisnis tersebut. Etika bisnis juga merupakan landasan moral dalam konteks ekonomi dan bisnis yang mengatur tindakan semua pihak yang terlibat, bertujuan untuk mencegah pelanggaran dalam ilmu ekonomi dan mencapai tujuan ekonomi termasuk laba. Prinsip-prinsip yang ada di dalam etika bisnis. Yang pertama ada prinsip otonomi. Prinsip otonomi itu adalah prinsip sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya tentang apa saja yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Yang kedua ada prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran ini merupakan nilai yang paling mendasar dalam mendukung keberhasilan perusahaan. Kejujuran harus diarahkan pada semua pihak, baik internal maupun eksternal. Jika prinsip kejujuran ini dapat dipegang teguh oleh perusahaan, maka dapat meningkatkan kepercayaan dari lingkungan perusahaan tersebut. Selanjutnya, ada prinsip tidak berniat jahat. Prinsip ini ada hubungan erat dengan prinsip kejujuran. Penerapan prinsip kejujuran yang ketat akan mampu meredam niat jahat dari perusahaan tersebut. Selanjutnya ada prinsip keadilan. Prinsip ini bersikap adil kepada pihak-pihak yang terkait dengan sistem bisnis. Contohnya, upah yang adil kepada karyawan sesuai dengan kontribusinya, pelayanan yang sama kepada konsumen, dan yang lainnya. Yang terakhir ada prinsip hormat pada diri sendiri. Prinsip ini perlu untuk menjaga citra baik perusahaan tersebut melalui prinsip kejujuran yang tidak berniat jahat dan prinsip keadilan. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang kasus pelanggaran yang dilakukan oleh Oreo PT Nabisco, etika yang dilanggar, etika bisnis yang dilanggar, strategi yang dilakukan, dan kesimpulannya. Dijilat, diputer, lalu dicelupin, itu adalah sepenggalan kata yang selalu dipakai oleh perusahaan biskuit ternama tersebut, yaitu Oreo. Brand ini memiliki yel-yel yang mudah sangat dimengerti, seperti yang terjadi di atas tadi, yang sangat erat kaitannya dengan anak-anak. PT Nabisco ini telah mengidentifikasi dengan baik segmen pasar yang cocok untuk produk biskuit, yaitu anak-anak. Pepatah mengatakan tak ada satupun orang tua yang tidak menyayangi anaknya. Kekhawatiran orang tua ini menjadi semakin besar karena beredar kabar bahwa biskuit Oreo yang merupakan cemilan favorit anak-anak ini mengandung bahan melamin. Nabisco telah melanggar prinsip etika yang paling utama yaitu prinsip kejujuran. Mereka gagal dalam memberikan peringatan kepada konsumen tentang kandungan berbahaya dalam produk mereka dan melakukan tindakan yang tidak jujur dengan merendahkan biaya produksi produk agar dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar. Perusahaan ini dengan tidak memperingati konsumen telah mengabaikan kesehatan konsumen, di mana zat melamin ini memiliki potensi yang menyebabkan masalah kesehatan serius seperti kanker hati dan lambung. Teori etika yang dilanggar yang pertama itu adalah teori utilitarianisme. Teori utilitarianisme ini dijelaskan bahwa suatu kegiatan yang baik yaitu kegiatan yang menyatu atau yang bermanfaat kepada banyak orang. Sedangkan di kasus Oreo PT Nabisco sudah sangat jelas
bahwa PT Nabisco melakukan manipulasi laporan keuangan yang tidak bermanfaat bagi banyak orang dan merugikan banyak pihak. Yang kedua ada teori otonom. PT Nabisco juga melanggar teori ini karena sudah melanggar aturannya yang sudah dibuat. Yang ketiga ada teori egoisme. PT Nabisco sudah egois karena sudah mementingkan perusahaannya sendiri tanpa memikirkan orang lain yang ikut andil dalam perusahaan tersebut. Dalam teori etika ini diperkenankan suatu hal melakukan sesuatu yang bersifat membuat dirinya atau organisasinya merasa bahagia di atas penderitaan orang lain. Atau dengan kata lain, yaitu melakukan suatu hal untuk mementingkan dirinya sendiri tanpa memikirkan orang lain. Yang terakhir ada teori keutamaan yang dilanggar. Dalam kasus Oreo PT Nabisco ini melanggar teori ini karena lebih mengutamakan perusahaannya daripada orang lain yang ikut andil dalam perusahaannya, termasuk pemegang saham, para investor masa depan, terutama masyarakat yang sudah percaya sepenuh hati. Etika bisnis yang dilanggar oleh PT Nabisco Oreo ini, yang pertama, prinsip loyalitas. Yang kedua, prinsip integritas. Yang ketiga, prinsip otonomi. Dan yang terakhir ada prinsip kejujuran. Prinsip loyalitas, untuk prinsip ini perusahaan sudah sangat salah memaknai makna dari loyalitas. Karena di sini loyalitas adalah kerja keras perusahaan dalam mencapai target usahanya. Mungkin yang dipikirkan oleh PT Nabisco demi mencapai targetnya rela melakukan semua hal. Meskipun dalam aturan sudah jelas perusahaan ini sangat melanggar prinsip ini. Yang kedua ada integritas. Suatu perusahaan harus mampu menjaga kepercayaan banyak orang yang terkait dengan perusahaannya. Tapi PT Nabisco sudah sangat jelas perusahaan ini menipu banyak orang dengan cara memanipulasi laporan keuangannya. Yang ketiga ada prinsip otonomi. Seorang petinggi bisnis tidak melanggar prinsip otonomi. Seorang yang sadar sepenuhnya akan hak dan kewajibannya dalam berbisnis. Dalam kasus Oreo PT Nabisco sudah sangat jelas perusahaan ini melanggar prinsip bisnis karena dia sadar akan haknya, tapi malah melupakan kewajibannya. Yang terakhir ada prinsip kejujuran. Sudah jelas PT Nabisco pun sudah melanggar prinsip ini karena perusahaan ini memanipulasi laporan keuangannya sehingga tidak ada kejujuran dalam perusahaan. Dan tidak jujur bahwa di dalam produknya sendiri terdapat melamin yang membuat kanker lambung dan hati. Strategi yang harusnya dilakukan oleh PT Nabisco ini adalah pertama tindakan penarikan produk. Yang kedua, melakukan komunikasi publik untuk memberikan penjelasan kepada konsumen dan pemangku kepentingan lainnya tentang tindakan yang diambil. Yang ketiga ada kerjasama dengan otoritas terkait. PT Nabisco juga perlu melakukan berkolaborasi dengan otoritas kesehatan dan pengawasan seperti BPOM dan Dinas Kesehatan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan regulasi yang berlaku. Selanjutnya ada peningkatan pengawasan kualitas. Ada peninjauan kembali terhadap proses produksi. Selanjutnya ada transparansi. Ada pemberian kontribusi sosial. Ada pengawasan rantai pasokan global. Kesimpulan yang dapat diambil dari kasus pelanggaran etika bisnis yang melibatkan Oreo PT Nabisco dapat ditarik kesimpulannya yaitu bahwa perusahaan ini telah melanggar prinsip etika bisnis utama yaitu prinsip kejujuran. Mereka juga telah menggunakan bahan berbahaya yaitu melamin dalam produk mereka tanpa memberitahu konsumen yang berpotensi membahayakan kesehatan dengan risiko kanker hati dan lambung. Selain itu, perusahaan juga terlibat dalam praktek kecurangan dengan merendahkan biaya produksi produk untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Mungkin ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.